Pernah satu kali saya melihat sebuah rumah. Ada rumah ini adalah rumah yang dibangun kelihatannya pondasinya salah. Atau mereka membangun tidak memikirkan bahwa nanti akan ditingkat menjadi tingkat 2. Jadi pondasi adalah hal yang utama. Jadi pernah juga saya melihat ada satu rumah yang tadinya mulai tingkat 2. Lalu si mandornya melihat, "Pak, rumah ini nggak bisa di tingkat 2 karena sisi pondasi Bapak nggak siap." Gimana? Akhirnya dibongkarlah pondasinya, dibangun ulang. Nah, sisi pondasi lah sisi yang utama. Kalau berbicara tentang anak muda atau remaja, justru peletakan batu pertama, peletakan pondasi itu jangan yang salah. Kalau hari ini anak-anak ini diajari bergantung kepada KKR to KKR, lama-lama lahirlah generasi ciki. Makanan anak-anak. Mereka tidak akan pernah dewasa. Justru semakin mereka berada dalam acara to acara, justru mereka akan kehilangan esensi. Generasi kita adalah generasi yang lahir dari acara to acara. Generasi di mana tahun 70-an banyak KKR dari dalam dan luar negeri. Hampir tiap minggu kita ketemu dengan KKR. Generasi kita ini lahir dari KKR. Generasi muda nggak lahir dari KKR. Nah, apakah generasi KKR ini adalah generasi yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih gimana? Nggak juga. Berapa banyak yang tiap KKR maju ke depan, Altakor maju ke depan, ditumpangi tangan tiap minggu. Bahkan ada seorang pembicara 5 kali kebaktian, ada satu jemaat 5 kali juga maju karena pengen ditumpangi tangan dan pengen tumbang. Definisi ini akan menjadi semakin dangkal lagi. Nah, kalau seandainya kita adalah generasi KKR, apakah anak-anak kita juga akan dilahirkan seperti kita lahir dari KKR? Generasi anak-anak harus generasi yang dibangun dengan pondasi yang benar, karena kita cara ngebangunnya dulu tumpang tindih. Ada pengajaran A begini, pengajaran B begini. Jadi dasar pondasi kita itu ada yang dari batu, ada yang dari bata, ada yang dari semen, ada yang dari koral, atau yang dari apa, campur aduk. Karena kita lahir dari generasi KKR. Kalau hari ini anak-anak kita berada di rumah kita, layaknya lah kita sebagai orang tua yang membangun pondasi mereka. Karena kita adalah orang tua yang pertama kali mengenal Kristus dibandingkan orang tua kita dulu. Atau orang tua kita dulu adalah orang tua yang mengenal Kristus. Maka kita adalah anak yang harusnya dibangun dari rahim hidup mereka. Tapi kalau anak kita diserahkan kepada gereja ber-KKR, ya ujungnya nggak jauh. Ujungnya harusnya anak-anak kita nggak butuh dimobilisasi, tapi mereka harus ditanamkan jati diri mereka, ditanamkan kebenaran tentang siapa mereka di hadapan Kristus, apa yang Kristus lakukan dalam hidup kamu, apa yang kamu alami dari Kristus. Nah, itu akan lebih punya pondasi gitu. Kalau saya lihat generasi KKR tidak menghasilkan jumlah orang dari jumlah KKR yang pernah ada gitu. Dan generasi KKR hanya menghasilkan pendeta-pendeta yang ber-KKR. Jarang pendeta yang tanpa KKR itu melahirkan murid-murid yang tangguh. Karena ya generasi KKR yang melahirkan KKR.